Kerjaan masa-masa pandemi tetap berjalan dengan lancar. Kalau soal kehidupan, aku tuh menjalaninya sebenarnya kalau aku melihat diriku tidak ada yang menarik. Aku nggak tahu ya teman-teman percaya atau tidak, di usiaku yang sekarang ini, aku tuh dapat support yang sangat luar biasa dari mereka. Pertama sih antigenku juga positif. 15 Januari PCR tesku keluar juga hasilnya masih positif, sehingga isolasi. Ya, salam berjuang Bang Andepa. Shalom mujujuah Frankie. Salam sehat. Oke. Baik, salam sehat juga. Kabarnya gimana Bang? Kabarnya luar biasa, puji Tuhan. Kerjaan kita masa-masa pandemi ini? Kerjaan masa-masa pandemi tetap berjalan dengan lancar, karena memang harus dikerjakan. Baik secara pribadi, di kegiatan-kegiatan pelayanan juga berjalan lancar sih menurutku ya. Selalu diberkati Tuhan. Pastinya, kalau yang itu selalu disediakan setiap hari. Dalam kehidupan kamu selama ini dan sampai saat ini, ada nggak Bang cerita yang menarik dari latar belakang kamu sebagai Andepa yang tidak dikenal orang? Oke. Baik, latar belakang kehidupan gitu ya. Oke, yang pertama aku mau jawab kenapa kita pernah bertemu kan sebelumnya dan pernah ngobrol, sehingga ketika kamu telepon kemarin ada memori yang di flashback, dan akhirnya oh iya aku ingat yang mana, dan aku pikir kenapa tidak untuk berbicara tentang, apalagi tentang generasi muda menjadi berkat gitu kan, berbicara tentang itu. Jadi kalau ditanya soal latar belakang kehidupan, aku nggak tahu apakah banyak yang tahu, aku tuh anak paling kecil dari 4 bersaudara. Aku punya 2 kakak dan aku punya 1 abang. Mereka semua sudah menikah. Aku juga sudah punya keponakan dari mereka semua. Dan sebagai anak paling kecil, itu yang paling sering orang terkejut. Anak paling kecil, tapi pada beberapa kesempatan seringan jadi yang mimpin kegiatan gitu. Nah, jadi orang kayak ngerasa apa iya Andepa anak paling kecil gitu. Tapi aku anak paling kecil. Dan kalau soal kehidupan, aku tuh menjalaninya sebenarnya kalau aku melihat diriku tidak ada yang menarik sebenarnya dari proses sampai dengan menyelesaikan studi ya S1. Berjalan begitu saja ya, gimana anak yang bersekolah dituntut untuk punya prestasi. Kalau itu ya dituntut untuk punya prestasi, dituntut untuk dapat nomor, dapat juara di kelas. Nah itu masa-masa yang kualami lah gitu. Jadi akhirnya itu sedikit banyaknya sepertinya membentuk diriku menjadi orang yang kalau dalam hal bersaing mau aja gitu. Jadi anaknya sedikit kompetitif lah menurutku, nggak banyak banget. Kalau soal perkuliahan, aku tuh dari sarjana ilmu politik USU dan sekarang juga lagi sekolah, lagi studi lagi di tempat yang sama, tapi dengan jurusan yang berbeda. Doakan aja supaya semuanya bisa beres tepat pada waktunya. Jadi sudah punya tambahan tanggung jawab. Karena kan makin tambah ilmu yang sama kita, harusnya kita punya tanggung jawab yang lebih. Ya, itu soal kehidupan. Apalagi ya yang orang pengen tahu sebenarnya? Karena aku berpikir banyak orang yang nggak mau tahu sih sebenarnya tentang diriku. Oke. Itu kalau kehidupan keluarga. Dan kita tinggalnya di Perumahan Simalingkar. Aku menghabiskan masa kecilku di situ, belum ada berpindah dari pertama lahir sampai dengan saat ini juga masih tinggal di rumah yang sama. Dan kenapa aku bilang kehidupanku menurutku tidak ada yang menarik? Kawanku pernah bilang kalau mengusik kehidupannya Andepa atau Mikael, karena ada beberapa yang panggil Mikael juga, itu kurang menarik. Karena memang aku anaknya bukan yang, ya bisa dibilang anak yang baik-baik lah gitu. Nggak berani pulang sampai dengan masa kuliah itu bukan anak yang berani pulang larut malam gitu. SMA juga taunya pulang sekolah ya pulang ke rumah, anak-anak yang seperti itu gitu. Sehingga emang cerminan, kalau kata orang kelihatannya kayak anak baik-baik, ya aku sih terima-terima aja lah gitu. So kalau menghabiskan waktu dengan teman-teman, kalau soal hobi, kebetulan aku bukan orang yang hobi sport, bukan orang yang hobi olahraga beregu. Jadi aku kalau dalam olahraga seperti sepak bola, futsal dan sebagainya itu tidak masuk dalam daftar. Akunya nggak masuk dalam daftar ya gitu. Tapi kalau
olahraga-olahraga yang kulakukan ya paling cuman kayak jogging gitu-gitulah yang dilakukan kalau soal olahraga. Nah kalau hobi kayaknya orang tau lah, Frank. Sukanya nyanyi walaupun suaranya pas-pasan, sukanya ngomong di depan publik sampai akhirnya juga bisa punya banyak kesempatan untuk jadi ngelit acara-acara gitu. Dalam perjalanan hidup kan Bang, Yes. kamu kan masih sendiri nih sekarang nih. Oh iya. Pasti kalau misalnya dalam kategori sendiri pasti selalu dihubungkan dengan orang tua. Oke. Dan bagi kamu sosok orang tua di dalam perjalanan kehidupan kamu gimana sih? Wow. Aku nggak tahu ya teman-teman percaya atau tidak, di usiaku yang sekarang ini aku tuh dapat support yang sangat luar biasa dari mereka. Jadi mereka itu memang sangat berperan. Apa ya? Aku tuh kalau di rumah, Frank, bisa dikatakan di usia sekarang ini masih sangat disupport tadi oleh karena segala sesuatunya masih dipersiapkan. Bayangin ya udah setua ini. Dan kamu percaya atau enggak, setiap kali aku pergi berangkat kerja, itu mereka berdua, mama sama bapak itu nganterin sampai ke depan. Oke, jadi dan ada dua-duanya bilang kan hati-hati di jalan. Nah itu, jadi mereka memang masih yang khawatir dengan aku yang kalau pulangnya. Kalau sekarang sih karena kuliah itu jam 9 tuh biasa ditanya. Itu juga jam 9 karena kemarin kan aku sempat diisolasi karena memang positif COVID. Nah setelah itu mereka sangat juga memerhatikan jam istirahatku. Jadi jam 9 tuh udah ditanya. Kalau dulu sih lebih malam daripada jam 9 udah ditanya di mana. Nah sekarang karena memang tahu jam 9 tuh biasa aku udah selesai kuliah, baru ditanya di situ gitu kan. Nah itu sih kalau mereka perannya luar biasa gitu, dan ya mereka sangat mendukungku dengan segala yang kulakukan, memberi kepercayaan penuh, sehingga aku juga sadar ketika kita diberi kepercayaan itu kita juga harus jaga gitu. Nah, pernah bikin kecewa orang tua nggak Bang dalam kegiatan yang kamu lakukan? Yang selalu jadi permasalahan sebenarnya sama orang tua adalah terlalu larut pulang. Kalau aku sih itu gitu. Tapi kalau sampai yang mereka benar-benar marah dan kecewa gitu, sepertinya nggak ada ya. Atau kita boleh telepon orang tua dulu, pernah nggak? Sepertinya nggak ada. Tapi kalau soal pulang terlalu larut itu sering sih. Karena memang kapan mulai larutnya itu, aku ingat waktu 2011 itu udah mulai sering larut pulang. Karena kadang kita nyiapin bazar gitu-gitu kan. Tapi itu tadi balik, sekalipun kita nyiapin bazar, aku juga tipikal orang yang kalaupun itu bukan teman-teman dari runggunku, bukan kami satu runggun, aku kasih tahu ini namanya siapa ke orang tua. Jadi aku di rumah abang ini, aku di rumah kakak ini. Karena kan kita biasa nyiapin bazar bisa jadi di rumah teman-teman kita yang lain kan gitu. Nah aku kasih tahu, dan aku kasih tahu tempatnya di mana, lokasinya di mana. Kami masih di sini. Beberapa yang sudah dikenal sama orang tua, ya kakak ini pun juga ada di sini, abang ini juga ada di sini gitu. Jadi gimana caranya aku meyakinkan bahwa itu semuanya benar terjadi, aku lakukan gitu. Sampai akhirnya itu nggak ditanya lagi, cuman bilang ya aku masih di sini, sebentar lagi atau nanti waktunya kalau udah kelar aku pulang. Kalau soal sampai mengecewakan, aku pikir enggak ya. Tapi soal pulang yang terlalu larut itu masih sering jadi sampai dengan sekarang kalau soal itu. Dalam kamu melakukan kegiatan permata dalam setiap pekerjaan, gimana sih caranya kamu bisa membuat orang tua percaya bahwa yang kulakukan adalah sesuai apa yang kukatakan? Nah itu yang kulakukan memang sesuai sama yang kukatakan. Jadi kalau aku bilang aku memang pergi ke tempat ini, aku melakukan ini, itu yang benar-benar kulakukan. Jadi yang kulakukan hanya itu, Frank. Yang kulakukan hanya itu. Dan orang lain akhirnya yang berbicara. Kenapa orang lain yang berbicara? Ternyata jemaat di runggunku kemarin itu bilang, iya Bi, kulihat anak Ndu, kulihat Andepa, gini. Dan itu semua positif yang disampaikan. Sehingga orang tua semakin terbangun kepercayaannya. Ditambah lagi memang dia juga melihat aku yang benar seperti apa yang kusampaikan gitu. Ya memang tidak terjebak atau tidak berada pada pergaulan yang tidak disenangi sama orang tua, itu memang aku gitu.
Jadi dia ngelihat juga aku ngumpul bareng teman-teman Permata yang juga tidak mampu mempengaruhi. Kalaupun dia misalnya yang, ya contoh ya, sampai sekarang memang aku tidak merokok karena memang pilihan hidupku. Ya itu juga salah satu kepercayaan yang bisa dilihat sama orang tua gitu. Wah sampai sekarang anakku ini nggak ngerokok, padahal teman-temannya pada merokok. Dia ternyata bukan orang yang gampang terkontaminasi sama teman-temannya gitu. Dan akhirnya bukan hanya aku saja yang dipercayakan oleh orang tuaku, aku pun dipercayakan oleh orang tua teman-temanku untuk bersama-sama dengan anaknya gitu. Nah jadi buahnya bukan hanya aku yang dipercayakan. Intinya ketika kita memang bilang sama orang tua kita, aku berada di sini mengerjakan ini, lakukanlah itu gitu. Kalaupun kamu minta extra time pulangnya lebih larut, sampaikan juga gitu. Kemana tadi, nggak usah berbohong gitu. Nah, itu yang ya aku juga memang melihat di keluarga Indonesia gitu ya, keluarga kita di timur ini komunikasi antara orang tua dan anak itu masih canggung terjadi, sehingga si anak-anak lebih memilih ngumpet-ngumpet, lebih memilih untuk menutupi semuanya tanpa dia tahu sebenarnya ada banyak hal buruk yang sudah dia lakukan gitu, tanpa dikomunikasikan. Dan kalaupun orang tuanya tahu langsung marah gitu kan, bukan ada komunikasi yang dibuka. Nah, puji Tuhannya mereka percaya dan aku memang melakukan apa yang kukatakan gitu. Aku lagi di sini. Oke. Tadi kan ku dengar kamu sempat diisolasi gitu. Yap. Bisa kamu ceritain nggak? Aku tuh positif. Jadi karena aku kan bekerja di salah satu bank, GBKP juga nih, BPR Podi Kekelengan. Salah satu nasabah kita telepon, dia bilang kalau dia positif dan dia kena gejala, banyak gejala yang terjadi di dia. Dia telepon. Nah, 6 hari sebelum dia telepon itu, memang kita berinteraksi dan akhirnya beberapa orang yang memang berinteraksi dengan dia diminta kantor untuk melakukan pemeriksaan gitu kan. Jadi kita tes, pertama sih antigenku juga positif, yang positif dilanjutkan ke PCR tes. Hasilnya sama itu tanggal 14 Januari, masih ingat aku tanggalnya, 14 Januari, 15 Januari PCR tesku keluar juga hasilnya masih positif, sehingga isolasi. Total 25 hari. Karena 12 hari pertama, setelah 12 hari diisolasi, aku PCR tes lagi, hasilnya masih positif. Baru kemudian tadinya masih modelnya isolasi mandiri di salah satu gedung yang di-provide sama Pemko Medan di daerah Helvetia. Dan setelah itu aku pindah ke rumah sakit Royal Prima. Jadi selesainya masa isolasinya di Royal Prima, walaupun keluar dari rumah sakit masih disuruh lagi di rumah, tuh makanya totalnya 25 hari. Nah, ketika isolasi itu apa yang kamu rasain Bang, di tengah-tengah? Kamu kan orangnya semangat dalam berkegiatan nih. Nggak bisa diam gitu ya. Iya. Ya, masalahku cuma itu kok. Jadi kalau orang-orang pada bilang, Bang, jangan sampai patah semangat, jangan sampai luntur sukacitanya. Aku ngerasa aku bisa mengelola itu gitu. Tapi aku tidak bisa mengelola diriku yang pengen banget keluar, pengen banget ngerjain sesuatu, pengen berada di tengah-tengah orang lain dan kita sharing ide gitu, kita melakukan kegiatan bersama. Itu permasalahanku pada saat itu gitu. Dan memang pada saat yang positif kedua, itu di situ ngerasa ini maksudnya apa? Mau suruh extra time untuk istirahat? Karena semua orang, aku tidak ada gejala. Karena telepon dari nasabah itu, makanya kami pemeriksaan kan. Tidak ada gejala sama sekali. Bahkan semasa aku mengalami isolasi itu juga nggak ada gejala gitu. Saturasiku juga aman, semuanya aman. Sampai kalau orang-orang di sekitarku bilang ini segera pulang gitu. Tapi kondisinya yang kedua itu karena orang-orang juga yakin aku bisa langsung pulang, tes kedua masih positif, di situ sedikit down gitu. Ngerasa kenapa sih harus tambah waktu? Gitu kan di situ. Dan paling parahnya lagi, ada juga datang justifikasi dari berbagai pihak. Justifikasi yang kumaksudkan tuh, itulah lasa kali. Itulah libur tahun barunya kepanjangan, harus main-main ke sini. Padahal semuanya dilakukan dengan protokoler kesehatan gitu. Ya kita kalau mau berpindah ke luar wilayah juga harus antigen juga kan, swab dan dilakukan juga itu semua segala macam. Tapi kalau yang justifikasi itu tetap aja datang gitu sampai memang orang yang tidak tahu akan terus ngomong gitu. Dan aku juga belum bisa kupastikan apakah memang aku ditularkan dari nasabah itu
atau dari mana, karena setelah di PCR tesku keluar, aku tanya sama pihak rumah sakit, orang yang kutemui sampai berapa hari ke belakang yang harus kuhubungi, itu cuma 4 hari ke belakang, bukan yang 6 hari. Sementara aku kan 6 hari kan sama dia. Jadi aku nggak tahu dari mana dapatnya. Yang jelas ketika itu menjadi bagiannya kita diperkenankan Tuhan untuk merasakan itu, kelolalah emosinya kita, kelola juga sukacitanya kita, harus terus bersukacita, terus berpengharapan. Itu yang paling. Ketika kamu down dan nggak bisa melakukan kegiatan, gimana cara kamu mengatasi hari-hari dalam isolasi dan akhirnya bangkit kembali? Ya kalau soal karena support terus datang ya, support tuh luar biasa pada saat itu, Frank, karena teman-teman yang support itu luar biasa banyaknya, sangat banyak. Jadi aku sebenarnya bukan orang yang ketidakadaan kegiatan selama di isolasi, karena yang video call juga ada terus, yang telepon juga ada terus, bahkan kegiatan-kegiatan yang virtual meeting tetap kuikuti. Termasuk salah satunya pada saat itu lagi berlangsung sidang MPL PGI, jadi by Zoom tetap aku ikutin gitu. Jadi itu ada 2 hari MPL PGI-nya, tetap aku ikutin yang begitu-begitu. Jadi nggak ada. Kalau soal aktivitas di dalam situ nggak kekurang sih sebenarnya. Hanya saja memang ngerasa bosen itu pasti gitu. Karena di situ terus. Dan satu lagi karena aku memang tadi hobinya nyanyi, dan ada 2 dari sekian banyak yang ku record, ku posting. Jadi tetap aku lakukan. Sebenarnya bisa jadi berkat kepada orang lain ya. Iya, bisa jadi berkat.